Kita mulai. Oh ya, selamat datang semua. Izin saya panggil sebagai Wellness People ya di Wellness Festival kali ini. Sebuah festival dalam rangka menyambut Hari Kesehatan Mental Internasional ya di bulan Oktober nanti kita ada banyak event. Tapi sebelum mengumumkan event dan kita mulai webinar tiap malamnya, saya minta tolong ke teman-teman yang sudah ada di Zoom ini untuk share di kolom chat. Bukan lagi nama atau kota tempat tinggal ya, tapi kira-kira nih kalau teman-teman bayangannya ini tanpa mengindahkan soal berapa finansial yang kita punya ya. Jadi bayangkan kita udah kaya banget nanti. Nah, kira-kira kalau pensiun pengennya tinggal di kota mana? Nah, silahkan tuliskan di kolom chat. Jadi kalau teman-teman ntar pensiun, kira-kira teman-teman pengen tinggal di kota mana ya? Oh, Bandung kata Fadila ya. Garut, wah, Bandung, tetap Ambon, weh, Mas Muhammad Iqbal di Ambon, Jogja, Lembang, ya, Lembang emang kota tenda, Cipanas, oke, Bondowoso, wih, ya, Bandung, Majalengka digoyang, ahiu, ya, Bali Ubud, Cirebon, oh Bali, soalnya ada banyak ya, Canggu, macam-macam, Bali Ubud, Cirebon, Bandung, Sumedang, Bandung, Jogja, Yogya, Roma. Wih, biskuit nih, Kak Andreas nih ya. Terus ada Bintan. Wih, Bintan di langit ya. Padang Panjang. Padang Pendek juga ada kayaknya ya. Madura, Bojonegoro, Bandung, Jogja, Lampung. Wah, luar biasa. Bali, tetap Bali. Wonosobo. Ada yang mau di Situbondo? Ada dulu artis ya, namanya Alisa Situbondo ya. Gitu. Oh bukan ya Alisa, Surabaya kata Fitri Ayu, ya Purwokerto kata Embos ya. Aduh luar biasa. Lampung, terima kasih ya. Cimahi, ada yang mau Cimahi. Aduh, Kang Zin masih receh, iyalah. Receh kalau banyak kan kalau dilemparin ke orang lumayan ya, bisa bikin bengep ya. You know bengep, when somebody face itu jadi makin susah mukanya ya. Apa itu bengep ya? Terima kasih teman-teman yang udah share di kolom chat ya. Dimanapun pensiun kita, mudah-mudahan nanti pensiun dalam keadaan yang bahagia, sejahtera, bermanfaat, solutif, berkontribusi ya. Begitu. Dimanapun sekarang, yakin bahwa tempat yang ada sekarang ini tempat di mana kita menuai pupuk, menanam benih-benih kebaikan yang kelak suatu saat itu akan kita panen hasilnya ya. Mudah-mudahan seperti itu teman-teman. Nah, di Wellness Festival ini ada apa aja? Ada yang pertama konseling gratis ya. Jadi nanti semua kegiatan ini teman-teman bisa cek aktivitasnya di Instagramnya Makna Wellness ya, @maknawellness ya. Udah ada CEO-nya di sini ya, Kang Alwin ya. Kang Alwin M. Reza MC Psikolog ya. Jadi ada konseling gratis, juga ada parade wellness webinar yang tiap malam ini nanti kita akan selenggarakan ya. Jadi malam ini nanti ada Teh Enda, besok ada Bro Taufik ya, Pak Taufik, dan selanjutnya masih banyak topik-topik lain yang akan kita bahas seru-seruan ya. Walaupun hanya 1 jam ya, tapi nggak apa-apa, 1 jam mudah-mudahan sangat berkenan dan berkesan buat teman-teman ya, supaya lebih wellness lagi buat wellness people semua. Juga nanti ada wellness workshop ya, teman-teman akan diajak workshop dan semua infonya di Instagram. Jadi jangan lupa follow Instagramnya @maknawellness ya, karena di sana juga kita sering ngebagi-bagiin giveaway ya, ada buku, ada wellness package ya, yang isinya aromaterapi gitu ya. Juga ada voucher-voucher teman-teman kalau mau ikutan event grounding, mau dapat diskonan konseling, psikotes dan lain-lain juga bisa di situ ya. Terus juga ada grand event wellness festival nanti di tanggal 16 Oktober ya. Dan juga nanti ada job fair yang akan kita selenggarakan kerjasama sama UPI, yaitu pada tanggal 28 dan 29 Oktober nanti ya. Jadi kan untuk bisa jadi wellness people, orang-orang yang wellness itu ya kita kan butuh tempat untuk berkarya. Nah, buat teman-teman yang masih belum nemu tempatnya, yuk kita nyari job bareng di tanggal 28 dan 29 Oktober. Tapi sebelumnya kita nanti juga akan menyelenggarakan wellness festival grand event di tanggal 16. Nih acaranya apakah online atau offline ya? Saya kurang tahu nih ya. Kakak admin Makna Wellness, apakah online atau offline? Masih rahasia ya. Nanti tunggu aja. Baru mau Gimana? dijawab. Oh, baru dijawab. Gimana?
Insya Allah offline, Kang. Offline di Situ Bondo, Wonosobo? Nah, itu yang masih rahasia. Bisa jadi di Masih Raja rahasia. Ampat. Di Raja Ampat ya. Baik, terima kasih Kakak Admin Makna Wellness. Jadi kalau teman-teman butuh konseling, curhat, dan lain-lain ya, boleh ke follow aja @Makna Wellness. Nah, pada pertemuan kali ini, teman-teman, tanpa berpanjang-panjang berlama-lama ya, kita bakal ngobrolin sesuatu yang luar biasa ya. Ini jadi concern, banyak concern di berbagai bidang, yaitu isu soal wanita dan kekerasan seksual ya. Yang menarik tuh gini, jadi kita itu sekarang baru sadar banyak para ahli peneliti dan juga sosiolog ya fenomena di lapangan tuh menemukan kalau ternyata anak muda atau pemuda kita tuh mulai sexually aktif biasanya dimulai ketika masa-masa perkuliahan. Nah, sexually aktif ini tanpa edukasi, sayangnya melakukan gitu ya, atau mendekati hubungan-hubungan seksual itu ya tanpa edukasi yang tepat dan benar, maka orang juga nggak sadar dan nggak aware, nggak peka bahwa barangkali apa-apa yang terjadi pada relasinya, hubungannya, dan juga perilaku seksualnya, ternyata itu tuh kekerasan, nggak sadar ya. Disangkanya yang kayak gitu tuh normal-normal aja. Nah, ini mudah-mudahan dengan adanya event ini jadi ngasih awareness ke kita ya, bagaimana upaya kita untuk prevensi ya, mencegah. Dan buat teman-teman yang barangkali nanti ketika sesi ini berlangsung, teman-teman mulai terpicu ya atau ke-trigger gara-gara ternyata ini aku kayaknya punya pengalaman gara-gara nonton dan nyimak webinar ini aku jadi pengen banting laptop, pengen ngunyah handphone, pengen makan tembok, itu buru-buru aja segera DM atau ini di sini ada ya admin Makna Wellness-nya. Boleh nggak menjadwalkan buat konseling ya. Nah, dan cek apakah konselingnya termasuk konseling gratis atau nanti berbayar, tanya sekalian ke Kakak Makna Wellness. Karena di Wellness Festival ini juga ada layanan konseling gratis ya dalam rangka menyambut Hari Kesehatan Mental Internasional begitu. Nah, kita akan bahas wanita dan kekerasan seksual bersama Bu Endah Andriani Pratiwi, MPsi psikolog. Saya manggilnya Teh Endah ya. Buat teman-teman boleh manggil Teteh, boleh ya, manggil Ibu boleh ya, Mbak juga sering ya dipanggil Mbak Endah. Asal jangan manggil nenek ya, langsung di-remove dari Zoom ini dan akan di-block, tidak boleh. Panggil Nini tidak boleh ya. Nah, Teh Endah ini partner in crime saya di Fakultas Psikologi Unjani, dosen juga, kemudian malang melintang di Asosiasi Psikologi Industri Organisasi ya, APIO Pusat ya atau Induk ya. Dan juga banyak sekali aktivitasnya, juga asesor tersertifikat ya. Beliau malang melintang di dunia industri dan organisasi, dunia performance, work engagement, kesejahteraan psikologis manusia di tempat kerja dan macam-macam. Nah, beberapa bulan terakhir juga concern banget untuk mengadvokasi juga jadi tempat untuk crisis center orang-orang yang kemudian tadi mengeluhkan kekerasan seksual. Nah, kita akan coba simak ya. Dan Teh Endah ini juga sedang menjalani program doktor ilmu psikologi di Universitas Padjadjaran. Kita panggil saja ya, kita sambut Teh Endah untuk sharing atau pemaparan. Dan nanti teman-teman kalau mau bertanya, boleh langsung di kolom chat aja. Share di kolom chat pertanyaan yang terbesit ya. Atau nanti mungkin di akhir akan kita buka sesi tanya jawab. Ada yang boleh open mic. Tapi bukan sesi curhat ya, sesi tanya jawab. Kadang-kadang soalnya kita tuh suka nggak sadar, kita curhat dulu. Tahu-tahu ternyata di mute ya. Tenang, saya bukan Puan Maharani, tidak akan tiba-tiba nge-mute. Begitu. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita panggil ya, kita sapa ya. Teh Endah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kang Zen, teman-teman Makna Wellness semua, sehat-sehat semua. Alhamdulillah. Teh Endah ini posisi lagi di Lembang ya. Iya. Luar biasa. Teh, kita langsung aja. Teteh ada yang mau di-sharing kan slide atau kita ngobrol-ngobrol aja atau ada slide yang mau ditampilkan? Boleh tampilin slide aja ya sedikit ya, boleh, sambil siap. kita ngobrol-ngobrol lah ya. Oke, silahkan. Oke, tapi nanti pas saya jelasin kalau misalnya teman-teman mau tanya mungkin bisa langsung aja ya Kang Zen ya di chat. Oh gitu nggak apa-apa, di chat ya. Oke. Biar Boleh, nanti. boleh Bang.
Oke, saya mulai dari mana ya? Ini temanya agak-agak berat-berat sebenarnya ya, wanita dan kekerasan seksual gitu. Saya merasa sebagai seorang wanita ya, eh, menjadi sangat concern lah saat sekarang-sekarang ya, terutama ketika saya menyadari bahwa saya tuh udah berumur, udah punya anak, anaknya udah mau ABG, anak perempuan, ada yang laki-laki, ada yang perempuan, anak saya yang kedua perempuan, ABG, terus saya nyadar, wah ini apa nih yang harus saya lakukan ya untuk membentengi atau menjaga anak saya nanti gitu ya. Kalau di rumah mungkin kita bisa jaga ya, tapi ketika di luar gitu ya, ketika dia di sekolah, nanti dia kuliah, dia kerja, nah itu gimana nih gitu ya. Apalagi kalau kita dengerin nih berita-berita ya, wah serem-serem nih Kang Sen ya. Eh, Kekerasan seksual itu makin hari, makin tahun itu naik sebenarnya gitu ya. Ini Dan tahun 2000 itu Januari ya, 2022 baru itu baru sampai Januari, Januari. Wow, luar betul biasa. betul ya. Jadi kebayang ya, 1 bulan itu aja udah sekian gitu ya. Apalagi sekarang udah bulan September menjelang Oktober ya. Nah, kita kan jadi sebagai orang tua ya, kalau saya kan sebagai orang tua, jadi kan khawatir ya gitu ya, kenapa ya kok bisa sampai kayak gini? Terus kita dengerin juga berita di mana-mana. Kalau saya kan memang kebanyakan di areanya kan area kerja ya, area industri gitu ya. Banyak yang konseling yang memang dia sebagai seorang pekerja. Awalnya memang saya banyak yang konsul itu dia mendapatkan permasalahan pelecehan seksual dari bosnya, dari teman kerjanya, gitu ya, dari ya orang-orang yang dia mau melamar kerja tapi pas baru wawancara aja udah dilecehin, gitu ya. Nah ternyata makin kesini saya banyak mendengar bahwa pelecehan atau kekerasan seksual itu juga banyak dialami oleh teman-teman yang ada di kampus gitu ya, anak-anak mahasiswa, anak SMA, bahkan kemarin itu saya dapat anak SMP gitu ya. Dan kalau kita dengerin ternyata pelakunya macam-macam ya. Nah ini pelakunya yang bikin serem-serem itu ya. Kalau lihat di komunitas ada yang jadi pelakunya ada dosen, ada guru ngaji gitu ya, yang kita agung-agungkan lah ya, ada atasan, ada yang orang nggak kita kenal, atau bahkan teman kita sendiri gitu ya. Nah ini data ya saya peroleh dari Komnas Perempuan ya. Nah macam-macam sih sebenarnya kekerasan seksual tuh, nanti kita mungkin akan bahas tuh bahwa apa sih bedanya kekerasan seksual dengan pelecehan seksual. Nah ya itu sebenarnya agak hampir sama sebenarnya ya. Nah macam-macam nih kekerasan seksual yang banyak terjadi yang kita dengar nih di TV gitu ya, di media massa, ada cyber ya lewat gadget ya di medsos kita gitu ya, ada yang hatersnya gitu ya, ada yang kirim-kirim gambar, bahkan mungkin ada perlakuan yang udah mengeksploitasi gitu ya, itu adalah bentuk-bentuk kekerasan seksual gitu ya, makin hari makin naik. Makanya sekarang Bapak Gubernur kita melewat ibunya ya, Ibu Atalia itu sedang menggalakkan terkait dengan pemberdayaan perempuan gitu ya, bagaimana perempuan ini berdaya tuh bukan hanya harus dan cantik gitu, tapi berdaya ketika dia melawan situasi yang tidak layak dia terima gitu ya. Bahkan kemarin juga dari diaspora ya, dinas kepemudaan dan olahraga, mereka memberikan pelatihan nih Kang Sen, memberikan pelatihan jujitsu ya, jujitsu itu apa yang tenang-tenang gitu. Nah itu dikasih ke anak-anak remaja biar mereka bisa melawan kalau mendapatkan perlakuan kekerasan seksual gitu ya. Wah ini sebenarnya udah banyak ya. Nah apa sih bedanya kekerasan seksual dan pelecehan seksual? Nah kalau kekerasan seksual itu sebenarnya adalah segala perilaku yang dilakukan menyasar organ seksual seseorang tanpa persetujuan. Jadi bukan asal suka sama suka ya gitu. Jadi dipaksa. Nah, itu udah bentuknya kekerasan. Kalau misalnya pacarnya mau kiss gitu ya, aku mau kiss kamu dong, aku nggak mau misalnya. Tapi si cowoknya maksa, sampai dipegangin misalnya, itu udah bentuk kekerasan seksual gitu ya. Pemaksaan itu udah bentuk adalah kekerasan
seksual ya. Nah, kalau dari teori sih gitu, ini saya ngutip dari Bu Ditya sebenarnya ya. Waktu kemarin beliau ngasih materi ini di mahasiswa ini ya kesehatan, bahwa jenis kekerasan tuh ada 3 sebenarnya kekerasan seksual tuh. Ada yang pelecehan gender ya, karena misalnya perempuan gitu ya, kan judulnya juga wanita ya, yang sering kali jadi korban kekerasan seksual ataupun pelecehan seksual itu memang perempuan. Walaupun sebenarnya kalau kita baca ada juga laki-laki yang jadi korban pelecehan seksual atau kekerasan seksual gitu ya. Mungkin Kang Zen pernah baca ya di luar tuh ada kan yang pemuda itu sampai dikerubutin cewek-cewek cantik padahal gitu ya. Dan orang ketika dia lapor nggak ada yang percaya, masa sih cowok-cowok jadi korban gitu ya, karena seringkali yang jadi korban itu adalah perempuan. Ya. Kedua adalah perhatian seksual yang nggak diinginkan. Jadi kalau memang nggak mau, tapi dia dapat apa ya perlakuan yang tidak diinginkan, itu udah bentuknya adalah kekerasan seksual, gitu ya. Pemaksaan hubungan seksual. Nah ini pemaksaan. Jadi kalau kekerasan seksual tuh ada perlakuan fisik dan itu bentuknya adalah kekerasan, gitu ya. Ada permainan fisiknya lah, gitu. Oke, nah mungkin teman-teman di sini tadi ya kan saya bilang bahkan kita sendiri kadang nggak sadar bahwa yang kita lakukan itu adalah sudah bentuk kekerasan seksual gitu ya. Nah, apa aja nih bentuk kekerasan seksual? Nah, kalau kata Komnas Perempuan bahwa sebenarnya banyak jenis dari bentuk kekerasan seksual. Ada intimidasi, pelecehan, eksploitasi, perdagangan perempuan, bahkan misalnya pemaksaan aborsi itu adalah bentuk kekerasan seksual juga, gitu ya. Atau misalnya punten ya, misalnya ada pasangan si pacarnya dipaksa harus pakai kontrasepsi, misalnya gitu, padahal nggak mau gitu ya misalnya. Atau pasangan suami istri juga sama gitu ya, ketika dipaksa gitu ya, dan itu tanpa persetujuan itu adalah bentuk dari kekerasan juga, gitu ya. Atau dipaksa hamil. Nah, ini pernah ada kasusnya di India kalau nggak salah ya. Jadi dipaksa hamil, nanti si bayinya itu diambil, diperjualbelikan, gitu. Jadi kandung untuk hamilnya. Nah, itu adalah bentuk kekerasan seksual. Jadi banyak sekali bentuk-bentuk kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat kita, gitu ya. Nah, sekarang yang paling sering, yang paling terasa oleh kita itu adalah ngomongin tentang pelecehan seksual, gitu ya. Nah, bedanya apa kalau kekerasan seksual dengan pelecehan seksual? Pelecehan seksual itu salah satu bentuk dari kekerasan seksual sebenarnya. Gitu. Bentuknya apa? Bisa verbal, bisa ada fisiknya juga ada. Yang tindakan-tindakan yang konotasinya itu seksual dan itu tidak diinginkan oleh lawan kita. Gitu ya. Contohnya apa? Misalnya lagi jalan kaki di pasar, terus ada yang sweet. Nah, gimana ya kalau sweet gitu ya? Nah, ya saya nggak bisa sweet. Ya mungkin Kang Zen bisa lah sweet gitu ya. Itu juga adalah bentuk pelecehan seksual sebenarnya gitu ya. Atau cewek gitu ya, godain kita dong, cewek. Nah, gitu itu juga adalah bentuk dari pelecehan seksual. Tapi seringkali kita tuh nganggap bahwa itu mah biasa anak-anak iseng, udahlah biarin aja. Nah, ya. Padahal itu adalah bentuk dari pelecehan seksual juga sebenarnya. Gitu ya. Nah, awalnya kenapa saya tertarik ini mulai dari ada beberapa rekan kerja ataupun pekerja yang mengeluhkan bahwa dia mengalami sexual harassment ya. Jadi ini kalau kebetulan kan saya ngajar di psikologi industri organisasi ya. Di psikologi personelnya ada satu materi yang membahas tentang sexual harassment di tempat kerja. Karena apa? Karena itu adalah situasi yang aktual sering terjadi juga, gitu ya. Jadi ada bawahan dipaksa menemani bosnya, gitu ya. Nanti kalau nggak mau nanti dipecat atau dipotong gaji, gitu ya. Itu bentuk dari kekerasan seksual. Kalau di kantor biasanya siapa aja? Bisa jadi atasannya nih pelakunya, bisa juga rekan kerjanya,
gitu ya, iseng-iseng, colek-colekan, patoel-toel gitu ya, pura-pura, "Aduh punten," kepegang gitu ya, padahal mah sengaja misalnya gitu ya. Itu adalah bentuk dari kekerasan seksual yang sering kali terjadi di tempat kerja. Bawahan atau klien, nah ini seringkali klien juga ya. Jadi ada klien yang oke, projeknya, saya setuju, tapi kamu temenin saya minum dulu ya. Nah, nanti pas ditemenin minum tuh dipegang-pegang gitu ya. Nanti kalau misalnya nolak, oke, kamu nolak nanti kontraknya nggak jalan loh. Itu bisa bisa terjadi dan sering kali terjadi seperti itu. Nah, sekarang kebetulan saya di kampus ya, ada juga hal-hal yang terjadi ternyata di kampus yang sering kali kita apa ya, nggak tahu, nggak aware gitu. Karena apa, bentuknya tuh kayak gunung es sekarang sini ya. Jadi mungkin kita nganggapnya fine-fine aja ya, tapi kalau misalnya kita gali, kita ngobrol-ngobrol gitu, wah itu adalah bentuk kekerasan seksual atau pelecehan seksual gitu ya. Bahkan kita pada dengar tuh, ada di Universitas Riau, ada yang seperti UGM juga pernah ya gitu ya, yang pelakunya ada dosen, katanya pas bimbingan ya, pas bimbingan pegang-pegang terus di ruangan tertutup, gitu ya. Atau pejabat kampus gitu ya, bahkan tenaga kependidikan gitu ya, yang suka meluk-meluk, nah ya gitu ya, "Pak minta ini dong," "Oke sini Santik," sambil dipeluk ya. Nah itu juga sebenarnya ada bentuk seksual harassment ya. Atau bahkan si pelakunya adalah mahasiswa sendiri, teman-temannya juga, kakak kelasnya juga, teman seangkatan, adik kelas. Wah, yang kita mikir, wah dia orangnya baik ya, gitu ya. Jadi teman curhat misalnya gitu. Tapi sambil curhat juga dia sebenarnya adalah menjadi pelaku dari pelecehan seksual gitu. Nah, nih contohnya nih, nah ini saya mau tanya nih ke teman-teman di sini, atau jangan-jangan Kang Zen juga kayak gini ya gitu, sweet swim, siulan, nah itu tuh seringkali menjadi salah satu bentuk pelecehan seksual tuh yang dialami oleh perempuan ya, atau ngeliatin perempuan gitu saking cantiknya ya si perempuan itu dipelototin gitu dari ujung kepala sampai ke kaki diliatin gitu ya, terus ngeliatinnya bagian-bagian seksual, ngeliatin bibirnya, ngeliatin area dadanya misalnya gitu ya, itu juga adalah bentuk dari pelecehan seksual yang sering kali terjadi di ruang publik ya, atau komentar mengenai tubuh gitu ya, seksi, wah apalagi kalau katakannya bohai gitu ya, wah pokoknya banyak lah istilah-istilah kayak gitu ya, bahkan dipegang, dipegang kalau misalnya teman-teman kalau naik angkot suka ada ya, yang, punten teu kahaja gitu ya, tangannya megang gitu ya, itu juga adalah bentuk pelecehan-pelecehan seksual ya, atau komentar-komentar di media sosial. Nah, itu juga sering kali terjadi ya, komentar-komentar di media sosial terkait dengan body shaming gitu ya, atau misalnya terkait dengan tampilannya gitu ya, itu juga adalah bentuk pelecehan seksual. Ketika kita merasa nggak nyaman, nggak suka, itu sudah bentuk pelecehan seksual. Beda lagi kalau memang itu yang diharapkan ya, itu beda lagi gitu ya. Ada kan juga ya di media sosial yang dia pasang foto seksi untuk mendapatkan komentar-komentar genit gitu ya dari lawan jenis, ya itu beda lagi ya. Nah, oke. Atau misalnya catcalling, ya, "Hey cewek kenalan dong," gitu. Atau lewat kalau WhatsApp ya, misal di WhatsApp grup suka ada kan stiker-stiker seksi ya, gitu ya. Stiker-stiker yang ya gambarnya nggak bagus lah gitu ya. Nah itu dikirim-kirim gitu ya di grup gitu ya. Padahal mungkin maksudnya bercanda karena merasa udah fine-fine aja. Tapi itu dilakukan gitu ya. Itu juga adalah bentuk pelecehan. Misalnya biarinlah si orang ini memang udah biasa kayak gitu, udah itu mah heureuy aja. Nah, kadang kita nganggapnya itu udah heureuy aja, padahal itu adalah bentuk pelecehan seksual gitu ya. Atau misalnya, "Mau nggak kamu jadi pacar aku?" Gitu ya. "Pacar kedua aku, mau nggak jadi pacar kedua aku? Mau nggak jadi pacar ketiga aku?" Itu juga ada perkataan-perkataan yang sebenarnya adalah bentuk pelecehan gitu ya. Atau misalnya ada ajakan-ajakan yang ajakan-ajakan untuk melakukan kontak fisik
gitu ya. Itu juga adalah bentuk dari pelecehan seksual gitu ya. Dulu pernah ya saya waktu zaman SMA kalau nggak salah tuh, kebetulan rumah saya kan masih di kampung ya Kang Jen, rumah saya kan di Lembang ya, jadi kalau mau fotokopi kan kudu jalan kaki gitu ya. Terus mau fotokopi malam-malam saya bawa payung gitu ya, saya ingat banget. Saya pegang payung, terus tiba-tiba ada laki-laki nyolek tangan saya gitu ya. Siapa ini gitu ya, nggak kenal, nggak apa gitu ya. Berhubung saya megang payung, terus saya langsung dibeledageun, oh eta si cowok itu teh pakai payung gitu ya. Langsung Langsung smackdown teh, langsung dihajar itu pakai payung. Luar biasa. sampai Payungnya payung teduh bukan? Bukan. Aduh, luar biasa. iya gitu ya. Kenapa? Dia saya dulu nggak tahu bahwa itu adalah bentuk pelecehan seksual ya karena belum belajar juga ya. Tapi saya nggak suka gitu ya ada orang nggak kenal cowok main colek-colek aja gitu di jalan lagi. Ya udah saya pukulin aja sampai wah galak katanya si itu ya. Nah, tapi sebenarnya itu adalah suatu bentuk bahwa saya merasa nggak nyaman dengan situasi itu gitu ya. Nah, ketika saya merasa nggak nyaman, kita bisa mengatakan bahwa itu adalah bentuk pelecehan seksual, gitu ya. Atau mungkin pernah dulu saya kalau kuliah kan masih naik angkot ya, suka ada tuh yang cowok suka di kursi artis. Nah, kursi artis tuh apa ya? Masih ada nggak ya sekarang kursi artis tuh? Kursi yang ngadepnya ke penumpang lain ya, Nah yang itu berlawanan dengan arah mobil. nah, itu kursi artis gitu. Nah, itu sampai sampai ngeliatin alat kelaminnya gitu ya, terus kita yang di angkot tuh teriak-teriak. Nah, makin teriak-teriak makin senang si cowok tuh. Nah, itu sebenarnya adalah pelecehan juga, tapi memang si cowoknya ini juga memang mengalami gangguan ya gitu, gangguan seksualnya gitu ya. Nah, tapi itu adalah bentuk-bentuk pelecehan seksual yang kalau kita buka mata itu sering kali terjadi gitu ya. Nah, saya sih sebenarnya pengen ngajak teman-teman semua untuk lebih aware gitu ya bahwa kita tuh harus hati-hati bahwa di lingkungan dekat kita pun seringkali itu terjadi. Bahkan kalau saya lihat ya dari hasil penelitian katanya pelecehan seksual tuh bisa mulai terjadi dari mulai SD, SMP, SMA, pesantren bahkan dan universitas. Universitas paling banyak memang kasusnya karena apa? Karena banyak melaporkan. Mungkin Ya. sebenarnya di TK, SD, SMP juga ada juga ya. Tapi kita kan nggak tahu karena nggak lapor. Atau mungkin si anak itu nggak tahu juga bahwa itu adalah nggak boleh bisa. Yes. Ya. Yes. Nah itu yang saya tuh pengen ngajak teman-teman tuh gitu ya bahwa kita mesti aware nih bahwa kita juga harus ngajarin saudara-saudara kita, anak-anak di sekitar kita bahwa ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh orang lain di luar ayah dan ibunya. Kalau saya ngajarinnya ada yang namanya bad touch, good touch gitu ya. Jadi bagian tubuh mana aja yang boleh dipegang orang, ada yang bagian tubuh yang tidak boleh dipegang orang. Begitu ada orang yang pegang bagian tubuh itu, laporkan. Nah, itu namanya itu pelajaran SD atau TK ya kalau mungkin itu juga salah satu lah langkah yang saya lakukan. Nah, kita lihatlah kalau di kampus nih gitu ya, kebetulan kita kan jadi dosen ya di kampus. Kampus tuh menjadi urutan pertama tempat pelecehan seksual terjadi gitu ya. Tapi banyak juga itu tidak terungkap. Nah, seringkali saya juga ada yang saya mengalami ini, ya udah laporkan, nggak mau nanti kalau dilaporkan dipermalukan, malu sama teman-teman gitu ya. Atau nanti kalau saya laporkan nanti saya nggak ada teman gitu karena dianggapnya julid, dianggapnya kamu nggak setia kawan, dianggapnya malah jadi dimusuhin. Itu juga sering kali terjadi gitu ya. Bahkan juga ada kampus yang kalau kita baca itu yang menutup-nutupi ketika ada kasus pelecehan seksual di kampusnya. Karena apa? Karena nama baik kampusnya juga itu kan dipertaruhkan gitu ya. Jadi banyak hal lah yang terjadi gitu ya. Nah, kenapa sih kok sampai bisa ya orang-orang melakukan pelecehan seksual gitu ya? Itu karena memang merasa lebih punya kuasa ya, karena mungkin ancaman gitu ya, atau misalnya karena dia terpaksa patuh karena nanti imbasnya ke pekerjaan dia. Kalau di kantor tuh gitu ya. Jadi kalau saya berontak, kalau saya protes, kalau saya marah, nanti pekerjaan saya gimana? Nanti saya nggak diterima. Seringkali saya dapat berita kalau di tempat kerja ya, yang melamar kerja.
lagi sesi wawancara itu disuruh pakai rok pendek, Kang Sen. Disuruh pakai rok pendek nanti, Iya, iya. ya kan gitu ya, Heeh, nanti heeh. dilihat kamu berjalan. Nah, itu sebenarnya adalah Hmm. ya, ya bentuk pelecehan juga sebenarnya gitu ya. Coba pakai bajunya, yuk berdirinya yang bagus. Nah, itu sebenarnya adalah bentuk-bentuk pelecehan seksual. Apalagi ketika misalnya pas diwawancara yang dilihatin tuh adalah bagian tubuh tertentu. Nah, itu juga harus hati-hati gitu ya. Oke, nah kalau di kampus biasanya terjadi karena apa? Gitu ya. Ini karena dari hasil penelitian bahwa budaya patriarki di Indonesia tuh masih kuat nih. Nah, ini mungkin kajian teman-teman sosiolog, antropolog, atau psikologi sosial ya, gitu, bahwa ternyata perempuan tuh dianggap menjadi properti laki-laki, gitu, bahwa perempuan tuh bisa diapa-apakan lah, gitu ya, itu masih ada pemikiran seperti itu. Atau ada juga yang menilai karena memang relasi kuasa yang timpang antara si pelaku dan korban. Jadi biasanya si pelaku itu memang dalam posisi yang lemah, gitu, dan si pelaku itu punya power, entah dia misalnya punya power pejabatnya misalnya, punya power uang atau punya power tertentu yang membuat si korban nggak bisa apa-apa, nggak bisa menolak, gitu ya. Atau juga terkait dengan budaya victim blaming, gitu ya, yang mengatakan bahwa itu hal ini tuh sesuatu yang tabu untuk dibicarakan, gitu ya. Nah, saya juga kan, wah, Kansen Atau setuju nih. salah salah korbannya ya. Oh, salah kamu sih pakai roknya pendek amat Nah, seringkali tuh gitu. kayak gitu ya. Oh, tuh kan gara-gara kamu sih pulang malam-malam gitu ya. Heeh. Pulang malam-malam. Nah, makanya kalau Makanya anak subuh gadis aja. tuh Jangan malam-malam, subuh aja. makanya anak gadis nggak boleh pulang malam-malam gitu ya. Nggak boleh pakai baju seksi-seksi. Padahal sebenarnya pelaku seksual tuh nggak melihat itu. Yang pakai jilbab bajunya panjang aja bisa jadi korban gitu ya. Dan ini emang isu yang sedikit riskan untuk dibahas karena tidak semua orang sepakat untuk membahas hal ini. Bahkan pelajaran sex education aja itu tidak semua orang tua setuju kita harus memberikan sex education di sekolah. Karena masa anak kecil diajarin yang porno-porno, bukan itunya yang diambil, tapi bagaimana untuk mencegah si anak ini menjadi korbannya. Oke, biasanya mereka nggak melapor karena apa? Takut, malu. Nanti kan diomongin, ih si Eta itu jadi korban nih, diomongin, bahan gibah ibu-ibu, ya bahan gosip ibu-ibu, nah gitu ya. Atau nggak tahu ngelapornya mas kemana. Atau tadi yang katakan saya itu merasa bersalah karena dianggapnya adalah ya salah kamu sendiri nih, gitu ya. Jadi hal-hal yang membuat banyak orang nggak melapor si pelecehan itu. Nah, dampaknya apa? Kalau misalnya kekerasan seksual itu udah masuk ke area fisik, udah sampai ke arah pemerkosaan dan yang lain-lain, itu pasti secara fisik kan bisa ini ya menimbulkan penyakit lah gitu ya. Apalagi buat perempuan ini menjadi sangat bahaya sekali. Kalau dampak psikologisnya apa? Banyak nih gitu ya. Nah ini kalau misalnya teman-teman ada teman atau ada saudara yang pernah mengalami pelecehan seksual atau gangguan seksual dan ternyata imbasnya adalah perilakunya jadi berubah ya, jadi merasa cemas, ada depresinya, jadi merasa nggak berharga gitu ya, orangnya jadi panikan atau gelisah, bawalah temanmu ini ke psikolog atau tadi ya ada layanan konseling misalnya gitu ya dari Makna Wellness, itu juga bisa dimanfaatkan gitu ya. Kenapa? Dampak psikologisnya ada dan ini terasa gitu ya. Jadi ini kan suatu pengalaman yang tidak diinginkan dan terjadi. Jadi nggak bisa, udahlah dilupain aja, nggak semudah itu melupakan gitu ya. Oke, jadi apa sih yang bisa kita lakukan biar kita mencoba untuk stop harassment ini ya, seksual harassment? Stop deh kita ngebahas hal-hal yang berbau seksual dan jangan kasih kepercayaan penuh pada orang yang tidak kita kenal. Bahkan ke orang yang kita kenal sekalipun kita juga harus hati-hati sebenarnya gitu ya. Ke pasangan ke pacar, misalnya kalau kata-kata di sini ada yang sudah punya pacar, itu juga harus hati-hati dan bersikap tegas. Kalau misalnya ada orang yang dia sudah melakukan tindakan yang nggak pantas gitu ya. Bahkan kalau bisa belajar bela diri, belajar silat gitu ya, taekwondo atau muay thai atau apalah gitu ya, yang itu bisa dilakukan untuk membela diri gitu ya. Dan jangan takut untuk minta tolong.
Kalau misalnya pernah mengalami hal tersebut, minta tolong ke orang-orang yang sekiranya bisa membantu teman-teman, gitu ya. Terus kita juga sebagai perempuan, nah ya sebagai wanita harus menunjukkan bahwa kita adalah orang yang berani. Jangan menampilkan diri sebagai orang yang apa ya, lemah, ciut gitu ya, nggak percaya diri, nggak berharga gitu. Justru harus tunjukin bahwa kita adalah orang yang kuat gitu ya. Oke, terus kalau bisa nih di tas teteh-teteh semua ya ada nih alat yang bisa menjadi alat pelindung. Kalau contoh saya tadi kan saya bawa payung ya, yang minimal sekarang di tasnya mungkin ada penyemprot isi merica, isi cabai atau apalah gitu ya, yang sebenarnya itu adalah alat perlindungan diri gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya ada yang mengalami hal tersebut gitu ya, dan ada misalnya kita lihat ada pelaku gitu ya, kita tegas sampaikan bahwa itu nggak boleh gitu ya. Kita bilang bahwa si A melakukan hal ini, kita laporkan. Kalau ada buktinya, simpen buktinya. Gitu ya, kalau bisa foto-foto. Gitu ya, misalnya, wah, ini ada yang melakukan pelecehan, foto langsung gitu ya. Tapi jangan disebarluaskan, nanti malah jadi baliknya ke teman-teman juga ya. Laporkan ke yang berwajib, ada satgas atau misalnya ke psikolognya sendiri ya. Nah, biasanya ini yang dilakukan oleh satgas dari pelecehan seksual itu, kita memberikan pendampingan, perlindungan, pengenaan sanksi administrasi dan pemulihan. Nah, ini mungkin sebentar lagi ya Kansen ya. Nah, hal yang sering kali terjadi adalah mahasiswa tuh nggak tahu bahwa itu adalah bentuk kekerasan. Jarang ada yang lapor. Terus bisa juga misalnya pihak kampus memang menutupi kasus tersebut ya, karena bisa berdampak kurang baik lah buat si kampusnya. Nah, kebetulan kemarin saya diundang oleh Politeknik STIA LAN Bandung yang di belakang gedung sate itu. Di sana kampus itu mengadakan mendeklarasikan menjadi kampus bebas kekerasan seksual ya, karena ini juga sejalan dengan dari Kementerian Pendidikan ya, yang PPKS ya, jadi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Nah, mungkin ini adalah salah satu cara yang bisa saya lakukan untuk menggugah teman-teman gitu ya, bahwa yuk mulai dari sekarang kita mulai menjaga dan membebaskan lingkungan sekitar kita dari kekerasan seksual bagi perempuan. Gitu. Itu aja paling Kang Sen dari saya. Wah, luar biasa. Terima kasih, Teh Eda pemaparannya. Mantap jiwa ya, tak bisa berkata-kata. Ini ada banyak pertanyaan yang kemudian masuk nih ya, tapi aku kategorisasikan dulu ya, Teh ya. Ya, ya, Yang oke. pertama, jadi berarti ini perlu dipahami juga sama teman-teman kali ya, Teh ya, bahwa yang dimaksud seks itu bukan berarti berhubungan seksual ya, tapi yang ada kaitannya sama jenis kelamin atau Yes. seksualitas. Jadi ketika ngomongin, nah nanti soalnya ada banyak pertanyaan yang ada hubungannya sama pendidikan. Ya misalkan gini, gimana caranya ngajarin ke siswa untuk ngomongin soal pendidikan seks. Nah, tadi karena persepsinya pendidikan seks itu ngajarin soal hubungan seksual. Padahal bukan ya, mengenali alat kelamin gitu ya, bahwa hal-hal yang tidak boleh dipegang atau diapakan gitu ya, Iya, dipermainkan, dilecehkan, disebutkan, itu kan juga penting ya pendidikan seksual. Bener ya, Teh ya? Betul ya gitu ya? betul betul betul. Nah, Mhm. gimana Teh Ya, tanggapannya soal itu? ya, kebetulan seminggu yang lalu lah ya, di sekolah anak saya itu, anak saya yang kedua ya, yang kelas 5 SD ini yang perempuan, itu ada pendidikan seksual sex education. Sebelumnya, memang anak-anak ini kita, lakukan survei dulu. Apa sih yang mereka ketahui terkait dengan, bedanya laki-laki dan perempuan? Apa yang boleh dilakukan, laki-laki dan perempuan, gitu ya. Apa yang boleh dilakukan temennya yang laki-laki ke temennya yang Yes. perempuan. Itu disurvei dulu tuh. Jadi kita mau tahu nih, anak-anak tuh seberapa tahu nih, gitu ya. Nah, terus juga, kita sampaikan bahwa ada bagian-bagian tubuh yang itu tidak boleh dipegang oleh orang lain.
Nah, kalau ini saya ajarkan sejak SD, sejak TK gitu ya, dan saya pikir hampir banyak sekolah juga melakukan hal yang sama. Waktu itu saya juga sempat ngajarin di PAUD ya, ya saya kasih tahu nih, ada kepala, tangan, kaki, badan, perut gitu ya, pantat misalnya gitu ya, alat kelamin. Nah, saya kasih tahu mana bagian tubuh kalian yang itu Betul. tidak boleh dipegang selain oleh kalian dan ibu kalian. Hmm. Gitu ya. Jadi kalau ada yang pegang, lapor sama ibu guru ya. Karena apa? Yes. Itu adalah bad touch. Nah, jadi nggak boleh tuh. Gitu ya. Jadi kalau yang disebut dengan good touch yang mana? Masih sebatas pegang tangan itu masih kita bilang good touch. Gitu ya. Itu hal-hal yang simpel. Jadi sex education juga kita harus sesuaikan dengan jenjang usianya, Kang Zian ya, nggak Oh, langsung mantap. wah gitu ya, Jadi ini rahim dan segala ya, macam, enggak gitu. nah tadi tuh pertanyaan dari Kak Andreas Prianto ya. Jadi ternyata pendidikan seks tuh sekarang udah masuk ya. Pendidikan seks Nah, itu udah masuk. Tapi udah. yang dimaksud pendidikan seks itu bukan berarti soal hubungan seks ya. Tadi yang disebutkan sama Teh Kalian. Endah. Ada pengenalan soal jenis kelamin, fungsi-fungsi alat kelamin, fungsi tubuh ya, yang boleh tidak boleh dilakukan, apa yang kemudian bisa dilakukan ketika relasi. Nah, cuman ada pertanyaan gini dari Kak Yeni. Nah, ini masih seputar kategori pendidikan dulu ya, Teh ya. Gimana nyikapin anak kecil yang udah mulai ngomongin pacar-pacaran? Ya, nah ini kan kalau anak kecil ya kadang kita juga suka overthinking sih Kang Sen ya. Kita mikirnya Itu dia, tepat sekali. pacaran tuh wah kita ngebayanginnya udah kayak kita nonton Kita film. ngebayanginnya pacaran cara kita. Padahal anak kecil mungkin cuma kenal istilah kata pacar aja ya, belum Nah, tentu itu iya, betul, betul tepat. gitu. Jadi Gitu kita Kak tanya Yeni. dulu Mm-mm. anak saya juga sama ya gitu waktu yang anak saya yang paling besar yang laki-laki dulu waktu SD, Bunda Bunda si ini pacaran sama ini. Oh, Ah, kita betul, apa itu pacaran itu? Ya betul. pacaran itu temenan, kalau ngerjain PR bareng-bareng itu adalah pacaran. Cie, terus Oh, dicie-cie, terus dicie-cie dicie-cie, ya. terus malu gitu ya. Nah, gitu ya saya bilang tuh, "Oh, pacaran tuh Betul. yang kayak gitu ya. Iya pacaran emang menurut Kakak," nah, saya manggilnya Kakak, "Emang menurut Kakak pacaran itu apa?" "Nggak tahu, emang Betul. pacaran itu apa sih?" Nah, jadi Hmm. kita sampein gitu ya. Jadi belum tentu Ya, apa yang kita pikirkan itu sama dengan apa betul. yang dipikirkan oleh anak-anak gitu. Jadi kita Ah, mesti masuk ke usianya mantap. anak-anak gitu. Ini kebanyakan nonton Yes. sinetron Ikatan Cinta Ya, ya barangkali karena ya, kita sudut pandangnya, perspektifnya orang tua ya. orang tua Jadinya gitu. melihatnya gitu. Oh, dan gini, berarti yang dimaksud edukasi adalah bukan ngedidik cara kayak sekolah ya, tapi tadi ya, bagaimana ngajak siapapun yang kita hadapi mengkomunikasikan soal sudut pandangnya, persepsinya terkait Betul, itu, ya terkait betul, perilaku betul. seks gitu ya, Iya, pendidikan seks. Itu iya, tuh yang dimaksud dengan pendidikan seksual. Jadi ini dalam iya. kategori soal pendidikan nanti mungkin udah kejawab ya. Jadi buat teman-teman yang khawatir soal gimana ya cara melakukan pendidikan seks, justru mengkomunikasikan apa yang dipikirkan dan dirasa tentang dirinya sebagai laki-laki, sebagai Betul, perempuan betul. gitu ya. Iya, iya. Bahkan mungkin kalau dulu kan suka ada ya, ada orang tua yang apa merasa tabu kalau kita sebutkan alat Mm-mm. kelamin ya, Kang Zian ya, Ya, gitu ya. Oh, jadi apa istilahnya punten ya, kalau misalnya penis tuh jadi titit gitu, jadi burung gitu ya. iya, jadi burung atau pakai kode-kode lain yang justru itu tuh makin membuat kita tidak mengerti ya. Jadi gagal Ya, berkomunikasi, betul betul. padahal Nah, sebenarnya itu nggak juga apa-apa jangan ya gitu berarti Teh ya. ya. Itu juga jangan Enggak, berarti ya. jangan. Jadi kita sebutkan aja, anak Oh, saya juga, ini cerita, apa, tapi karena memang ketika dia bicara bukan dalam hasrat seksual gitu, tapi dia yes, menceritakan itu adalah yes, bagian tubuh, gitu ya, betul, bahwa, oh perempuan itu betul. bisa hamil karena ternyata anak saya yang kecil tuh, "Oh Bunda Mm-mm. aku tahu kenapa Bunda bisa hamil, karena Bunda punya rahim." Gitu ya. Mm-mm. Oke, bahwa ternyata perempuan itu ada Yep. struktur tubuh, organnya apa, dan itu fungsinya apa. Sehingga akhirnya ditanya, Nah, "Kamu masih mau main atau mau punya anak?" gitu kan istilahnya kan yes, gitu ya, misalnya betul, gitu betul. ya. Jadi lebih ke pengenalan sebenarnya. Ketika Ya, ketika ya. si anak itu udah kenal, jadi dia tahu apa yang harus dilakukan untuk menjaga itu, maksudnya gitu sih Nah, Kang Sen. kalau orang udah mengenali, dia mampu punya kendali ya. Jadi jangan Betul. dihus, jangan, itu nggak boleh. Ih, Kali jangan Mbak. Justru kalau dihas-hus, ih jangan itu makin justru malah penarasan, heeh, pengen makin penasaran, tahu. pinisirin ya, makin pinisirin bingit nanti, Ini sering aduh. bingit, betul, Padahal betul. kita ini ya, jadi ini. Nah,
Itu tadi soal edukasi ya, ternyata diawali dari situ. Nah, yang banyak orang nggak tahu juga tadi Teh, di bagian di awal, di slide awal, Mhm. itu kan ada yang paling kiri sampai ke teman itu kan makin lama kurvanya makin tinggi ya. Oh, iya iya, Ternyata porsi yang banyak itu ternyata teman. Berarti kan artinya dari pergaulan atau relasi sehari-hari. betul. Nah, banyak orang yang mikir kalau pelecehan atau kekerasan seksual itu karena adanya jarak kekuasaan. Mmm, Orang yang tidak punya power pasti akan dilecehkan. Ternyata enggak mhm. ya. Justru dari pergaulan dan interaksi yang normal sehari-hari, gara-gara candaan, begitu ya? Iya, Itu nah, edukasi nggak, Teh? ya, itu tadi ya, kayak misalnya dengan temen ya gitu ya, karena misalnya, karena kita udah sering main bareng gitu ya, Mhm "Ih," mhm. gitu ya, "Ih, kamu sekarang, dadanya makin gede ya," misalnya gitu ya. Ah, Padahal kan ngomongnya kayak bercanda ya sebenarnya karena merasa yes, udah temen betul. ya gitu. Oke Padahal itu oke. Nah ini menarik nih. berlebihan gitu. Jadi kita juga harus berhati-hati ya dan kita juga sebagai perempuan harus tahu ya Yes. batasan mana bahwa yang dikatakan oleh teman kita itu memang batasan bercanda atau batasan yang ketika kita, "Kok nggak sreg ya kok dia bicaranya kayak gitu?" Nah, itu adalah bentuk Nah, pelecehan gitu, itu Mas, itu ya. kita harus gimana Teh menyikapinya? Ini ada pertanyaan dari sama yang Mmm, hampir mirip itu soal menyikapi. Ada dari Fitri mhm. Ayu, Siska, Revita, sama Muhammad Alim ya. Soal menyikapi atau menanggapi yang tadi ya, "Ih, kamu makin montok ya," gitu. Nah, itu kan Bener, mungkin candaan tuh ya, betul candaan terkait betul. fisik. Nah, sejauh mana itu dijadikan candaan wajar, sejauh mana itu disebut pelecehan atau bahkan kekerasan Teh? Gimana ya cara dan gimana cara nyikapinnya? Oke ya, nah ketika misalnya ya si candaan itu misalnya kita bilang wajar, kan dia nggak main fisik tuh, nggak ngomongin fisik yang memang bernada sensual ya gitu kan, Mhm badan mhm. kamu montok itu kan udah sensual Montok. sebenarnya ya, heeh, itu udah, Yes. udah sensual dan kita sebagai perempuan juga harus punya harga diri ya gitu. Masa sih kita Oke. mau dikomentarin seperti itu? Kalaupun kita senang misalnya dikomentarin seperti itu, tapi apakah layak itu disampaikan secara lisan? Oke. Gitu ya. Nah itu juga yang harus kita sikapi ya. Eee, Nah ada ini baiknya berarti kita tegas juga gitu, oke. Kang Sen. Tegas tuh apa ya, berarti indikator pertama itu adalah nyaman atau enggak diri kita ketika disebut atribut itu kan ya? Betul betul Karena gitu. ini kata kata Lela nih ya bilang, tapi kadang ada juga yang malah kalau di-catcalling tuh jadi, harga dirinya naik. Dia Waduh, ngerasa diakui tubuh seksinya gitu ya, dia makin malah cantik. sampai bikin bikin konten ya tuh, heeh. Nah, berarti kan kita harus sadar, cek ya, kita nyaman nggak diperlakukan seperti itu, kayak gitu ya. Ya, Nah, kalau betul. kita nggak nyaman, mestinya bilang gitu ya maksudnya? Atau Iya gimana? iya. Mhm, Jadi ketika kita tahu bahwa yang dia sampaikan, entah itu secara verbal maupun, ini ya, tertulis misalnya gitu ya, mhm, dan itu membuat kita nggak nyaman sebagai kita sebagai perempuan, kita yes, sampaikan dengan tegas bahwa, "Saya nggak suka kamu berkata seperti itu." oke, Gitu ya. Karena apa? Karena si pelaku juga ketika dia tahu, oh bahwa ternyata dia nggak suka nih saya bilang seperti itu, dia yap, akan mikir, "Oh berarti saya salah nih." Gitu. oke, Tapi kalau misalnya, "Ih apaan sih?" Oh dia seneng nih diomongin kayak gitu nih, dia nggak masalah, makin oke. dedein kalau bahasa Sundanya mah Oh iya, gitu ya, makin mengulangi perilaku yang sama. makin Ini mengulangi ada hal yang sama. pertanyaan mirip dari apa yang diceritakan sama Fitri Ayu katanya. Kata Mhm Fitri mhm. Ayu, pelecehan seksual itu terjadi ketika lawan jenis suka ngeliatin fisik dari atas sampai bawah. Nah, Yang betul. mungkin menunjukkan sikap kagum, tapi kita sebagai wanita katanya merasa risih. Oh, berarti cara menyikapinya adalah dengan bilang ya? Iya, bilang ya. Jadi Mmm, memang, seringkali, ya saya juga nggak memungkiri ya, karena ada yang, mhm, "Ah udahlah itu mah biarin aja," gitu ya, suka ada kan yap. yang gitu ya. Ah, iya, Padahal nah, iya, padahal kalau dia nggak dibilangin bahwa tindakannya oke. itu membuat kita tidak nyaman, dia nggak akan tahu. Bisa jadi dia nggak tahu bahwa yang dia lakukan itu adalah bentuk pelecehan seksual, gitu. Kebayang. Teh, aku jadi keidean gini, ini juga dari pertanyaan Siska nih. Jadi, Mhm pas ada pelecehan, terus kan kita lagi nyari perlindungan atau pembelaan. Nah, mhm. bisa jadi nggak kalau pelecehan seksual ini sama kayak bullying ya, kan Oh, karakteristik bullying itu kita apa namanya, dikasih perlakuan, dikasih kekerasan mau fisik ataupun verbal, tapi kita nggak berdaya untuk melawan. mhm Nah, mhm. itu kan bully ya, Iya. terbully namanya. Nah, kalau
kalau tadi kan sarannya adalah gimana caranya supaya kita bisa state atau bilang bahwa aku tuh nggak nyaman, aku nggak suka. Tapi kan seringkali kita nggak bisa bilang nih, kata Siska. Nah, pas lagi nyari perlindungan, berarti tipsnya adalah nyari perlindungan dulu gitu ya. Tapi gimana kalau pas nyari perlindungan ke orang sekitar, lihat tolong dong ini ngeliatin terus, aku nggak nyaman. Itu langkah yang baik, tapi gimana kalau ternyata orang di sekitar malah bilang, gitu doang. Itu apa yang harus dilakukan teh? Gimana nih? Itu kejadian banget Kang Zen, kejadian banget gitu ya. Ada yang merasa dia nggak nyaman, waktu itu ada yang sama cowok, teman cowok padahal bukan pacarnya ya, teman cowoknya gitu ya, di catcalling gitu ya, dikirimin stiker-stiker gitulah gitu ya, stiker-stiker gitu ya, bernada sensual, kayak dia nggak suka. Terus dia ngomong sama temennya gitu ya, si ini ngirimin aku stiker-stiker, aku nggak suka nih gitu ya. Alah, antepkeun we, ya biarin aja, Biarin nanti aja, juga biarin aja lah gitu ya. Ternyata pas tanya yang lain juga udah biarin aja, Dian mah memang orangnya kayak gitu. Nah, ternyata yang menguatkan adalah lingkungan, ternyata lingkungan yes. dekatnya juga seperti itu. Nah, kalau begitu Itu cari kuncinya. orang yang Betul. memang benar support bahwa perilaku itu tidak dibolehkan. Itu guys. Jadi untuk terhindar dan keluar dari pelecehan seksual adalah support. Jadi kalau kita nggak berani untuk state sendirian dan bilang bahwa itu nggak nyaman, kita perlu nyari orang di sekitar yang mensupport kita, ngebela Betul. kita. Ini terima kasih pertanyaan Fitri Ayu, Siska, sama Revita nih ya. Tapi gini, justru ada kategori yang namanya sekarang tonic immobility atau freeze nih. Ini banyak pertanyaan di kolom chat ya, soal freeze nih. Jadi kan tadi kan kalau Tena kan bilang, barangkali dia nggak sadar atau nggak tahu bahwa itu tuh lagi dilecehkan kan gitu ya. Nah, ini dia sadar, dia kaget, tapi ada efek yang namanya freeze itu atau tonic immobility. Jadi nggak bisa gerak. Gitu ya. Kayak pertanyaannya Tiwi, Rini Sundari, dan juga siapa nih ya? Ada dua ini ya. Itu menit-menit pertama atau detik-detik awal dilecehkan itu dia Ya, kaget, ya, ya, mencoba mereka-reka. Nah, itu tuh kalau itu tuh harus diapain ya? Kalau kita nih jadi support, kalau kita jadi korban misalkan ya, atau kita sebagai support, apa yang perlu dilakukan ya untuk menghadapi yang nge-freeze itu? ya. Memang reaksi pertama korban ketika dia pertama kali mendapatkan pelecehan seksual memang nge-freeze, gitu ya. Jadi kayak orang linglung, kayak orang bingung ya. Nah, ini gimana ya? Ini gimana gitu ya. Nah, nggak apa-apa sih itu seringkali juga terjadi karena apa? Karena kaget gitu, karena shock. Yes. Oh, shock ya. Oh, ini apa nih? Apa yang harus saya lakukan? Ini salah atau enggak? Jadi di kepalanya itu Ya, lagi mikir yes. nih salah atau enggak? Terus saya harus gimana? Terus gimana? Terus saya harus apa? Wah, dianya jadi bingung sendiri gitu ya. Ya nggak apa-apa kalau misalnya memang di saat itu Oke. dia nge-freeze. Tapi ketika dia mulai sadar, carilah orang yang bisa support dan bantu kita. Cari orang yang memang paham bahwa iya, saya mendapatkan perlakuan kekerasan seksual atau pelecehan seksual yang itu saya nggak suka. Saya harus lapor kemana ya? Cari orang yang memang membantu memenangkan kita. Kalau misalnya di kampus ke dosen wali misalnya gitu ya, atau misalnya apa ya ke dosen yang memang sekiranya bisa membantu atau satgas kalau sekarang mungkin Ya, kalau udah banyak ya kampus satgas-satgas juga ya. karena Betul. memang diwajibkan Kang Zen. Jadi Yes, kemarin itu yes, betul. sampai paling lambat kata menteri itu paling lambat tanggal 3 September setiap kampus harus memiliki satgas Satgas. kekerasan seksual di Iya, kampus. betul. Gitu. Kalau nggak salah di UPI juga udah mulai bagus tuh Kang Zen tuh, udah ada Ya, krisis betul, betul. centernya ya, gitu ya. Nah itu jadi kemarin saya ketemu sama pendirinya gitu, saya ngobrol banyak nih gitu ya bahwa ini udah jadi model Sama bagus siapa lah. teh? Mbak Hani, bukan? Ya, Oh iya tuh, itu mah tuh. master ya. Nanti kapan kita undang ya ke Nah, Makna Wellness Mbak betul Hani betul ya. betul 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 Nah, betul. memang beliau S2-nya ini gender. S2 Nah, S3-nya gender, S3, ngomongin S3-nya gender. gender Heeh, juga, gitu. gitu. Mantap, mantap. Nanti kita Oke, undang. berarti support system penting. Nah, teman-teman, Hmm. jadi karena pelecehan, jadi bentuk-bentuk harassment itu memang bentuk-bentuk pelecehan yang membuat kita kehilangan kemanusiawian diri kita. Hanya bisa muncul kemanusiawian kita kalau ada support. Nah, ngebangun support system itu penting ya. Terima kasih teman-teman yang udah hadir untuk jadi teman-teman support system di sini. Nah, kategori pertanyaannya sudah semua nih Teh ya, tapi barangkali kita tanya nih ya, di teman-teman barangkali ada yang mau sharing atau open mic langsung. Karena ini pertanyaan-pertanyaannya
mirip-mirip ya, bagaimana apa namanya, menyikapi atau melakukan edukasi atau pendidikan gitu ya. Ada yang mau sharing atau ceritakah? Atau open mic untuk bertanya secara langsung? Masih ada 5 menit lagi. Silakan. Ini ada pertanyaan mungkinnya dari Leli nih. Apakah bisa ke laki-laki? Jawabannya bisa. Teh Enda, jadi aku tuh dapat klien, dia ojol. Berdua, bertiga, berempat, akhirnya berlima. Mereka kumpul, cerita. Mereka punya pengalaman yang sama. Mereka dapat klien, dapat apa ya, customer ya istilahnya. Dapat customer jam 11 malam sampai jam 12, jam 1. Nah, biasa aja, customer-nya cowok juga. Jadi sama-sama cowok. Jadi si Hmm. drivernya cowok, customer-nya cowok. Nah, ketika naik motor, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau pas udah mulai jalan, nyebut-nyebut, Nah, ih, Bapak wangi banget. Wanginya bikin horny. Aduh, itu kan nggak nyaman ya. Terus ya tangannya mulai masuk ke, grepe-grepe ya. jadi jangan salah, jadi bukan berarti korbannya hanya perempuan ya. Walaupun Ya, memang, nah tadi ya, karena kita tadi kata Teh Ena ya, betul ya Teh ya, karena budaya patriarki itu ya iya, membuat, dianggapnya apa, perempuan tuh jadi yang lemah, menjadi korban gitu ya, menjadi yang bisa diperlakukan semena-mena lah gitu ya, yang memang posisinya mungkin dianggapnya lebih rendah gitu. Tapi betul. sebenarnya sih laki-laki juga ada ya, maksudnya banyak juga yang jadi korban. Tapi kan Sen, laki-laki tuh Hmm, kadang lebih malu untuk lapor iya bener. gitu. Karena Wah, gengsinya. cemen, Itu juga betul, masa betul. cowoknya kayak gini ya. Makanya mereka ini yang driver ojol ini mereka berani karena punya cerita yang sama. Oh, kamu juga? Oh, kamu juga gitu. Akhirnya mereka rame-rame, ini gimana? Kita merasa keperjakaan kita diambil ya. Itu kan maksudnya ternyata Iya ternyata betul. driver-driver ojol itu yang cowok-cowok itu juga mengalami ya. Itu Iya juga gitu. ternyata penting. Tadi ada yang udah raise hand? Siapa? Iya. Fadila? Atau nggak jadi? Aku Oh ya, silakan. Mau sharing atau nanya boleh? lebih minta saran sih. Sebelumnya makasih Kang Jod udah dikasih kesempatan buat nanya. Suaranya kecil. Oh ya kecil. Kalau sekarang? Agak lumayan. Ya. Jadi teman dekat aku dia jadi korban pelecehan seksual di tempat kerjanya. Terus seiring berjalannya waktu, secara nggak langsung teman-teman kantornya tahu kalau misalkan dia adalah korban pelecehan seksual gitu kan. Nah, jadi kan banyak tuh beredar cerita-cerita yang antara cerita benar dan cerita yang sudah dibumbui oleh si pelakunya. Termasuk di bagian tadi juga saya sempat nanya, dia mengalami freeze saat pelecehan seksual terjadi, dan yang itu juga diceritakan oleh teman-temannya yang lain juga gitu kan, pasti kan digibahin gitu kan. Nah, itu orang itu tuh jadi kayak, masa sih lo nge-freeze, lo diem karena lo juga menikmati kan. Oh, Jadi enak kali. Mana video-video gitu ya, malah digodain. terus teman aku ini tuh jadi kayak emang harusnya gue menikmati kali ya, emang harusnya gue nggak lapor kali ya. Terus itu aku mau tanya tuh kayak gimana sih cara korban itu menyikapi pandangan-pandangan orang sekitar terkait yang kalau korban ini tuh nge-freeze bukan karena menikmati, tapi karena emang dia Betul, kaget shock ya. atas apa yang dia terima. Terus yang kedua, maaf ya Kang kalau banyak nanya. Yang Gak kedua, apa-apa, paling di-mute nanti. Enggak ya, canda. Gimana? yang kedua ini teman aku ini tuh udah dari semenjak kejadian itu dia nggak bisa merasakan emosi yang seharusnya dia rasakan, Kang. Kayak misalkan seharusnya korban itu merasakan marah dan kecewa gitu kan atas kelakuan rekan kerjanya yang udah melecehkan dia. Cuman karena shocknya dia mungkin ya, sampai sekarang juga nggak bisa merasakan rasa marah.
Yes. Bahkan teman aku ini nyari tahu, benar-benar nyari tahu ke rekan-rekan kerjanya cerita apa sih yang dibuat oleh pelaku, yang pokoknya cerita-cerita yang nggak seharusnya tapi malah diceritakan. Jadi itu tuh kayak dia tuh butuh buat sesuatu hal yang menyakiti temen aku, biar temen aku tuh bisa benci sama pelaku ini. Dan itu kejadian bulan akhir Juli, sampai sekarang dia masih belum bisa marah, belum bisa benci. Bahkan pun kalau dia senang nggak sampai senang yang kayak ke dalam hati gitu, Kang. Kayak cuman Iya, betul. senang, tapi nggak apa senang banget gitu. Jadi dia cuma nangis. Bingung dia buat ngejelasin. Itu sih, Kak. Maaf ya, Kak. Siap, siap. Gak apa-apa. Terima kasih sharingnya ya, luar biasa nih. Ada 2 poin Teh yang aku tangkap dari Fadila ya. Yang pertama, lingkungan yang malah salah tanggap nih. Jadi mestinya, wah serius lu sampai nge-freeze, ini malah, lu nge-freeze ya? Kenapa bukan ngelawak? Lu kayaknya menikmati deh. Jadi salah Iya. nangkep respon. Barangkali juga karena kurang edukasi mungkin ya. Dan yang kedua, si yang korban ini jadi malah merasakan emosi yang tidak seharusnya. Mungkin gara-gara pikirannya jadi, oh Oh iya iya ya, ya, berarti menikmati aku ya aku harusnya tuh. menikmati. Itu tuh gimana Teh? Itu kok bisa kayak gitu? Dan ini memang pentingnya ada event ini, topik ini, karena takutnya kita tuh jadi orang-orang yang support sistem lingkungan yang kayak gitu. Kumaha, kenapa itu bisa terjadi? Nah ya, sama ya sebenarnya, TNA juga kadang suka takut ya, maksudnya takutnya apakah ketika kita mendengarkan cerita, kita memberikan respon yang tepat atau enggak, gitu ya. Ketika, ada cerita dia mengalami, pelecehan misalnya gitu, terus kita nanggepinnya, "Ah bohong mah kamu mah, bokis lah," kata bohong atau mengayal aja ya, "Ah kamu suka ya," gitu. Kadang mungkin kita nggak merasa, masa sih dia melakukan itu? Masa sih terjadi? Gitu ya. Nah, kita juga makanya sebagai, lingkungan gitu, harus berhati-hati ketika memberikan respon. Mudah-mudahan teman-teman yang di sini yang udah tahu gitu ya, nanti ketika ada teman yang bercerita bahwa dia mengalami pelecehan seksual, berhati-hati untuk memberikan respon, dengerin dulu aja. Iya, Kata Mbak Hani yang UPI itu, dengerin dulu gitu ya, yes. untuk bisa kita sama-sama menyimak apakah betul dia menghayati bahwa perilaku itu sangat tidak menyenangkan dan kita anggap betul-betul menjadi bentuk pelecehan seksual, atau misalnya kita sendiri menyadari nggak bahwa yang terjadi, yang dia ungkapkan itu adalah sesuatu yang real, gitu. Nah, kalau misalnya gitu ya, akhirnya tadi ya temennya kan jadi mengalami masalah ya, ini berarti yang salah gue nih gitu ya, yang salah gue Yap, nih, yap. jadinya gue menikmati gitu ya. Nah, saya pikir sih ada baiknya mungkin, minta bantuan konselor ya, gitu Yes. ya. Takutnya ini jadi berkepanjangan, gitu ya. Jadi satu saat kita memang mau mengungkapkan perasaan kita, kekesalan kita, tapi karena lingkungan yang keliru gitu ya. Nah, malah yang membuat kita sakit dan malah yang membuat si korban ini makin merasa menjadi korban adalah bukan hanya si pelakunya, tapi lingkungan yang membuat si korban menjadi semakin jadi korban. Nah, itu juga harus hati-hati. Saya pikir itu perlu banyak edukasi ya, makanya kalau saya karena di industri ya, di tempat kerja itu sekarang banyak edukasi ke perusahaan-perusahaan terkait dengan seksual harassment di tempat kerja. Gitu ya, karena seringkali terjadi seksual harassment itu di tempat kerja, sesuatu yang kita tuh kadang malah jadi bahan gibah gitu ya kalau di kantin gitu ya. Padahal itu real Iya, banget betul. terjadi. Gitu. Sama pelaku dinormalisasi, sama bystander atau penonton malah digibahin ya, bukan Iya. diselesaikan masalahnya. Aduh ya Allah ya Rob. Ya, Dan gitu. ini ada dari Fitri Andriani nih ya, luar biasa ya. Fitri Andriani ini wellness speaker yang sedang kuliah juga S2 Magister Alhamdulillah. Profesi di Unpad ya. Katanya ini nih, kalau kita jadi bystander ya atau saksi atau support system, ada bisa 6 cara yang dilakukan. Namanya 6D. D pertama katanya distract, alihkan. Delegate, cari pihak lain. Dokumentasi, delay, direct, konfrontasi langsung ke korban. Terima kasih Fitri ya udah sharing ya. Nah, Teh, aduh, waktu juga yang memisahkan Teh ya. Ternyata 1 jam tidak terasa, tapi mau nggak mau harus 1 jam ya, kalau kelamaan nanti kita ngayayai kemana-mana obrolannya. Terima kasih banyak Teh Enda yang udah sharing, dan besok kita akan ngobrol lagi sama narasumber yang luar biasa juga. Teh Enda hatur nuhun pisan Teh. Ya, Jadi buat teman-teman sami-sami. nih yang mau ngundang
Teh Endah juga boleh ya, bisa hubungi Makna Wellness atau ke saya langsung ke DM ya. Barangkali kampusnya atau kantornya atau sekolahnya butuh untuk dilakukan edukasi ya, karena yang paling penting mengedukasi itu bukan supaya terhindar jadi pelaku atau korban, bukan, tapi jadi great bystander. Jadi orang-orang atau support system yang memang kita ngasih lingkungan yang tidak mungkin terjadinya atau kecil peluangnya untuk kita ada di situ terjadinya pelecehan atau kekerasan seksual ya. Mudah-mudahan kita jadi support system terbaik buat sahabat-sahabat di sekitar kita, jadi wellness people yang bikin orang di sekitar kita jadi wellness juga ya. Hatur nuhun, terima kasih sekali lagi Teh Endah dan teman-teman yang sudah hadir ya. Ada Bu Detri, juga ada Bu Ditya, tadi sempat hadir Pak Yoga ya. Thank you so much. Sebelum kita tutup, mari kita berfoto bersama terlebih dahulu untuk mendokumentasikan, dan barangkali teman-teman juga akan sharing ya. Jadi barangkali ketika kita foto bareng ini sama-sama saling capture, ditunggu yang mau open cam. Jangan lupa di posting di Instagramnya, di story-nya. Jangan lupa tag Makna Wellness, tag saya juga, tag Teh Endah ya. Di apa Teh Instagramnya, Endah Andriani ya. Ya, Endah Andriani. Dan sambil di story kan, sambil kita bilang sama-sama bahwa kita mau loh jadi support system kamu untuk jadi orang-orang yang mencegah terjadinya pelecehan dan juga kekerasan seksual ya. Baik. Wow, udah pada on kamera semua? Berapa orangkah yang hadir? Oke. Cus, Tembos bisa fotoin? Teh Endah ada tangan-tangan yang bisa kita mainkan untuk pose? Ini aja deh, Oh, saya. lope ya. Lope. Silahkan kalau begitu. Mari yang sudah on cam, siap ya? Oke, hatur nuhun. Terima kasih semuanya. Besok kita akan ngomongin soal anak itu di otaknya ada apa ya? Ini buat emak-emak atau teman-teman yang barangkali nanti mau mempersiapkan punya anak, atau wah ini kayaknya nih tante gua, kakak gua, sepupu gua nih, ajakin ya buat gabung besok. Insya Allah kita akan bahas itu sama pakar tumbuh kembang anak nih ya, Bro Rahmat Taufik, MC psikolog ya. Fisioterapis juga, psikolog juga, mantap lah, ilmunya dahsyat ya. Sampai jumpa besok. Terima kasih ya. Mohon maaf atas kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih juga atas sharing diskusi dan pertanyaan insight-nya. Jangan lupa follow Makna Wellness. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Teh Endah, hatur nuhun pisan. Pamit mundur semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi teman-teman semua. wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam.